Jadi manusia itu sudah tidak lagi jadi manusia itu sudah uh, tidak mengandalkan kekuatan Allah lagi, jadi berusaha sendiri. Karena kalau zaman dahulu ketika manusia tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan Allah itu campur tangan. Jadi misalnya rupa Musa itu ketika diserang membelah laut gitu. Di zaman sekarang masih enggak. Kalau Ustadz, menurut prediksi Ustadz, masih ada enggak Tuhan itu bekerja sampai saat ini? Ya, saya ulangi ya, Tuhan kita tidak bekerja. Jadi maksudnya begini mungkin ya. Apakah mukjizat itu akan terjadi sampai sekarang, kan begitu. Jadi begini Mas. Mukjizat ya, dari kata a'jaza, yu'jizu, i'jaz, ajaza, ya'jizu, mu'jizah. Mukjizah itu artinya melemahkan, a'jaza, af'ala, yu'jizu, yuf'ilu. Mukjizah melemahkan musuh. Kata a'jaza itu melemahkan musuh, mukjizat. Dan mukjizat hanya dimiliki oleh seorang nabi. Ya. Mukjizat itu kita yakini hanya dimiliki oleh seorang nabi atau seorang utusan Allah. Kalau umat Islam seperti para kiai, para ulama, itu istilahnya bukan mukjizat, tapi karomah. Karomah itu kemuliaan yang dimiliki oleh Allah. Bedanya, kalau karomah itu bisa dimiliki orang lain, Mas. Contoh, saya memiliki karomah bisa menyembuhkan orang yang lumpuh. Itu bisa ditiru orang lain. Bisa ditiru oleh dokter, bisa ditiru oleh dokter spesialis, dan lain sebagainya. Tapi kalau mukjizat, itu gak bisa ditiru. Mukjizat itu gak bisa ditiru. Karena memang mukjizat itu peruntukannya ketika Nabi dakwah, lalu ada yang menentang, maka Allah memberikan Nabi itu mukjizat sehingga sang penentang ini tidak bisa menjawab lagi. Gitu. Jadi mukjizat itu hanya dimiliki Nabi dan Rasul, tidak dimiliki umat yang lain. Begitu Mas Van Migwan. Setahu gue, yang gue pelajari begitu sih. Ya, nggak ada itu sih, gue nggak ada mau bantah atas penjelasannya. Nah, kalau Mas Migwan, Nanya apa lagi ini? kalau di Kristen itu yang punya mukjizat itu siapa aja? Menurut saya ya banyak sih, tetapi Ya, kalau Mas orang-orang biasa juga bisa. Orang-orang biasa itu tergantung dari, kalau menurut saya ya tergantung orang itu dengan Tuhannya gitu. Kalau orang itu soleh atau orang benar, kalau di mata Tuhan itu orang itu benar di matanya, pasti akan mengalami sebuah hal-hal yang luar biasa sih, yang seperti mujizat seperti itu. Itu kalau di Alkitab ya, Ustadz. Kalau mau tanya lagi, apa ya? Kalau Ustadz itu, kalau di Ustadz dukung Palestina apa tidak? Kalau menurut saya ya. Nggak boleh itu, skip itu, nggak boleh bawa itu. Skip, skip. Yang lain. Oke, Oke, siap. Gini aja, Mas Van Migwan. Apa? Kalau mau nanya, saya dukung siapa? Ya. Ya. Sampean beli buku saya, ini. Nah, tuh. Sekalian siapa pemilik tanah. Nah, untuk itu saudara-saudaraku yang ada di YouTube, yang ada di sini, telah terbit buku Ustadz Wafi, siapa pemilik tanah VL. Harganya ya itu. Ini yang nulis berdua, saya dengan Mas Moto. Judulnya membongkar rahasia pemilik tanah Palestina. Buku ini terbit dari Apologet Islam Indonesia, ya. Jadi kalau kamu baca ini, kamu akan tahu saya dukung siapa. Ya, di sini isinya ada sambutan Kiai Haji Muhammad Idrus Romli, ada sambutan dari pengantar Direktur An-Najah Center Sidogiri, kemudian ada ayat Al-Quran tentang Palestina, ada hadis Nabi Muhammad tentang Palestina, daftar istilah keyahudian, tanah Kanaan sebelum Palestina,
awal mula perbedaan dan diskriminasi tentang Palestina, Yahudi, Bani Israel dan Zionis, kisah Yakub dalam sudut pandang Torah atau Taurat Yahudi, Israel bangsa pilihan atau keledai liar, bangsa Israel selalu menyusahkan Musa, bangsa Israel menyembah berhala, bangsa Israel melakukan pencabulan, bangsa Israel melarang Tuhan, menantang Tuhan dan Musa, berdirinya negara Israel berdasarkan tipu daya, dasar penolakan pendirian negara Israel. Ini bisa dibeli buku ini, langsung DM ke TikTok saya. Sekian, terima kasih. Harganya 68.000 dan uang dari buku ini kita sumbangkan kepada warga Palestina, teman-teman. Insyaallah Ustaz. Belum ongkir ya Ustaz? Belum ongkir. Nah, yang lagi sulit DM ke Ustaz Wafi, silakan hubungi HP saya akan langsung berikan kontaknya Ustaz Wafi. Kira-kira begitu. Kemarin sudah ada sih yang pesan ke Kuriosomoto Ustaz. Itu kira-kira. Sudah laku 1.000 lebih loh. Masya Allah. Wih, keren ya. Ini netizen suruh-suruh gue beli, kalian juga sudah beli kagak? Itu harus hal-hal yang paling penting, kalian yang seiman itu harus belajar tuh sama Ustadz. Sudah buat buku, kalian tidak dukung. Kemarin ini Ustaz, si Van ini nanya, Al-Quran itu apa sih Pan, apa siapa? Katanya Al-Quran itu niru-niru kitab sebelumnya gitu loh. Kenapa ada nabi yang sama begitu Ustaz? Itu lu kemarin kalau nggak salah lu ya Van yang nanya ya? Bukan saya. Oh bukan lu. Tolong dijelasin Ustaz. Katanya nggak ada Al-Quran niru-niru gitu loh. Silakan Ustaz. Niru-niru? Lu kitab sebelumnya. Loh, Quran itu memang musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurati wal Injil. Quran itu meneruskan ajaran yang ada di dalam Al-Quran, membenarkan ajaran yang ada di Al-Quran, yang ada di Taurat dan Injil. Memang betul Al-Quran itu bukan kitab yang baru sama sekali, bukan. Tapi musaddiqul lima baina yadayhi minat Taurati wal Injil. Tapi membenarkan ajaran yang ada di Injil dan di Taurat Nabi Musa ya, Injilnya Nabi Isa gitu. Apa? Yaitu wa mayyarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surah Al-Kahfi ayat terakhir. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya dalam keadaan ridho dari Tuhannya, maka beramalah saleh dan jangan pernah mensyirikkan, menduakan penyembahan kepadanya. Begitu intinya yang diajarkan Taurat dan Injil dan diteruskan oleh Al-Quran. Gitu saudara. Di Al-Quran ada nggak sih kisah para nabi itu dinistakan seperti Daud berzina, Lot berzina, Yesus Masya dibunuh? Gimana itu? Kok bisa Al-Quran meluruskan ini semua gitu Ustaz? Kepada Ustaz. Al-Quran itu menganggap bahwa para nabi itu maksum, para rasul itu maksum, terjaga dari dosa. Para nabi itu terjaga dari dosa. Makanya ada kitab yang bernama Ismatul Anbiya, kemaksuman para nabi, yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi. Cerita para nabi di dalam Al-Quran itu untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad dalam perjuangan agar beliau sabar, tetap semangat. Ditulis di dalam surah Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak." Cerita para rasul itu aku ceritakan kepadamu Muhammad untuk meneguhkan hati kamu. Tujuan Allah menceritakan Nabi Yusuf, tujuan Allah menceritakan Nabi Musa, tujuan Allah menceritakan Nabi Isa, tujuan Allah menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim diusir, berhijrah, diselamatkan oleh Allah dari kaumnya dan Nabi Lut, ditulis dalam Al-Quran, wa najjainahu wa luton ilal ardillati barakna fiha lil alamin. Lalu kami menyelamatkan Ibrahim dan Lut menuju tanah yang telah kami berkahi untuk semesta alam. Maksudnya pergi ke Palestina.
Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku menuju Tuhanku yang akan memberi aku petunjuk. Maksudnya pergi ke Palestina. Nah, semua cerita para nabi diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, atau ketika Nabi Isa disalib. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Perkataan orang Yahudi itu yang mengira bahwa mereka telah menyalibkan, telah membunuh, telah menyiksa Nabi Isa, padahal itu tidak terjadi. Semua cerita itu untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad datang berdakwah ke Taif, beliau dilempari batu sampai keluar darah. Sabar Muhammad, dulu ada orang yang bernama Isa di kalangan Bani Israel, dia sampai hampir dibunuh, disalib oleh kaumnya. Ketika Nabi Muhammad dicaci, dimaki, sabar Muhammad, dulu ada Nabi Lut alaihissalam yang dicaci maki oleh istrinya sendiri. Ketika Nabi Muhammad itu sedang gundah, sabar Muhammad, bahwa dulu ada Nabi Ayub yang dicoba oleh Allah dengan beberapa cobaan. Jadi semuanya diceritakan oleh Allah untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad, bukan sedang menceritakan sejarah. Makanya wajar ketika Al-Quran tidak menyebutkan siapa yang disalib yang menggantikan Nabi Isa. Wajar Al-Quran tidak menyebutkan satu persatu siapa yang mengusir Nabi Lut. Dan Al-Quran tidak menyebutkan satu persatu siapa yang menzalimi Nabi Ayub. Tidak. Karena tujuan Al-Quran bukan sedang menceritakan sejarah, tapi sedang ingin mengobati, memberi pencerahan kepada Nabi Muhammad bahwa berdakwah itu sulit, saudara. Begitu. Masya Allah, Ustaz. Van, lu nyimak ya, Van? Ada ini Jawaban. scene ini yang Iya, gue tutup kuping katanya. pendengar setia. Lu tahu nggak kisahnya Lot di Bible-mu, Van? Nggak tahu lah. Kan yang jadi tiang garam itu kan Sodom dan Gomora itu. Dia mensinai kedua anaknya ya, Van? Yang gue tahu, iya kayaknya. Yang gue tahu kota itu penuh dengan kejahatan sih. Sampai di apalah hujan api gitu, sampai Lot sama istrinya kalau nggak salah untuk jangan memandang ke belakang, tetapi istri Lot kayak masih mengingat harta atau gimana ya. Padahal sudah dibilang jangan menoleh ke belakang, tetapi dia menoleh jadi tiang garam. Menurut gue pemahamannya sampai situ aja sih. Nah, juga bagi para akhwat ya, para muslimat yang hadir pada acara live malam hari ini, ingat kesalahan yang membikin Allah murka kepada Nabi Lut adalah, kepada istri Nabi Lut adalah, istri Nabi Lut itu punya kecenderungan suka membuka rahasia keluarga. Apa yang terjadi di dalam keluarga, apa yang dipertentangkan di dalam keluarga oleh istri Nabi Lut itu dibocorkan keluar. Nah, urusan keluarga itu dibawa, digibahin keluar. Nah, itu tidak boleh. Itu yang membuat Allah marah kepada istri Nabi Lut. Jadi jangan sampai para akhwat, para wanita yang punya masalah di dalam keluarga lalu diceritakan keluar, jangan. Begitu. Betul Bang Handi? Dengan netizen yang ibu-ibu suka banget mereka ngibah. Bini lu juga kali, Van? Enggak ya? Gue masih single, Bang. Oh, masih single. Ya udah. Ada lagi tadi kemarin si Van ini agak marah kalau dibilangin dia kafir. Sebaiknya apa yang kita diperhalus? Kata kafir itu halus apa kasar, Pak Ustaz? Terangin dulu, Ustaz. Kata kafir itu halus loh. Bukan gue, Bang Handi. Kata kafir itu halus, artinya kan menutup diri dari kebenaran. Itu kata kafir. Kecuali yang menarasikan, kalau di Bible sih ada kata kafir. Bagi orang yang tidak mengikuti hukum Yahudi kan kafir juga. Begitu kan, Mas Van Dikwan? Kalau iya saya betul Bang Handi, gue yang ngomong itu. Lu masih pikun lu. Iya, lupa Bang Handi, maaf. Iya kafir, karena bagi kami kan kalau dengar kafir pasti kayak kalau didengar orang manggil kita kafir kayak orang yang
penyembah berhala kayak gitu didengar, kayak orang orang sesat lah. Kan kita nyembah nyembah Yesus kan kalian kan nyembah Allah. Jadi mungkin kalau kami nangkap itu kayak kita itu sesat, jadi kafir gitu. Jadi kasar banget kayak kita. Kafir, musyrik itu. Termasuk kafir tapi panggilannya lebih ke musyrik kalau penyembah berhala. Tuh. Iya kayak gitu. Bahkan kalau didengar gue pernah kalau baca-baca komen sebelum ini apologet ini booming, kalau komentar-komentar itu di kafir nyembah patung, kata patung kok disembah, manusia disembah, itu jadi kafir. Tapi, itu saya nangkap kayak gitu. Mas Van, tapi anu loh, Anda itu termasuk keren loh. Mas Van Mikwan ini tertulis di dalam Al-Quran kita. Nama saya, nama Bang Handi, nama kita itu kan nggak tertulis di dalam di dalam Al-Quran. Nama Mas Van Mikwan itu ada di dalam Al-Quran dan sering diucapkan. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Nah, innalladzina kafaru itu kan Mas Van Mikwan itu sering diucapkan. Kalau ya ayyuhalladzina amanu kan orang-orang Madinah, ya ayuhan nas itu orang Mekah. Kalau Mas Van Mikwan ini sering diucapkan sama Al-Quran, bagus malah, keren. Artinya apa itu? Artinya apa? Satir. Ya artinya begini. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innalladzina sesungguhnya orang-orang kafaru yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Sawaun, mereka sama saja. A'anzartahum am lam tunzirhum, kamu menakut-nakuti mereka atau tidak memberi mereka peringatan, itu sama saja. La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Begitu. Itu sering Mas Van Mikwan diucapkan di Al-Quran itu. Keren. Keren, berarti gue salah doakan dong. Ya sekarang langsung asyhadu. Tidak, Ustaz. Saya tahu, Ustaz. Ada lagi Pak Ustadz, ini saya wakili Mas Pani, malu-malu dia. Apakah di luar daripada Sang Pencipta itu ada yang setara dengan Sang Pencipta, Pak Ustadz? Udah kira. Nih, saya kasih dalilnya. Ya silakan. Bil Bukutan. Kita bongkar. Nih. Nggak ada yang setara dengan Tuhan, itu udah ada. Jadi begini. Nah ya. Ini tolong dibedain ya Mas Van Mikwan ya. Ini pemahaman kita ya. Saya. Jadi ada maqamul khaliq, ada derajat khusus Sang Pencipta, wa maqamul makhluk, ada derajat khusus ciptaan. Nah, innal farqa, sesungguhnya perbedaan, baina maqamil khaliq, di antara derajat Sang Pencipta, wal makhluki, dan ciptaannya, huwal haddul fasil, menjadi pembatas, bainal kufri wal iman, antara kafir dengan keimanan. Wa na'taqidu, dan kami yakin, annaman, sesungguhnya orang, khalato, yang mencampur adukan, bainal maqamaini, di antara dua derajat tersebut, faqad kafaro, maka dia telah kafir. Wal iyadzu billah, kita meminta perlindungan dari Allah. Ada derajat Sang Pencipta, ada derajat makhluk. Yang namanya makhluk pasti ngantuk, pasti tidur. Dan yang namanya Tuhan, Sang Pencipta, tidak mungkin ngantuk apalagi tidur. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam ayat kursi dikatakan, wala ta'khudhuhu sinatu wala naum. Yang namanya Tuhan tidak mungkin ngantuk, tidak mungkin tidur. Yang namanya makhluk pasti lapar, Tuhan tidak lapar. Yang namanya makhluk pasti dilahirkan, kalau Tuhan tidak mungkin dilahirkan. Yang namanya makhluk itu terbatas dalam segala hal, kalau Tuhan maka tidak terbatas oleh segala hal. Begitu. Jadi beda. Gitu Bang Handi. Van, lu udah bisa beda ya antara makhluk dan halik? Iya, saya
akui sih emang kalau menurut pandangan saya ya emang kalau kaum Islam itu memang mereka itu orang-orang yang memang sangat taat ingin memang kalau pandangan saya itu bukan orang menilai ya karena gue Kristen gue netral itu jadi gue kalau nilai Islam itu kaum yang memang tidak mau menyembah Allah lain jadi Allah ya Allah mereka seperti ya orang-orang yang bertakwa begitu. Jadi kalau di kaum Kristen kan ditolak karena Yesus itu dianggap Tuhan. Nah, gue juga memaklumi atas hal itu. Kalaupun saya lahir di Islam, mungkin saya akan berpikiran hal yang sama karena Tuhan ya Tuhan, tidak bisa terlihat. Loh, kenapa manusia bisa dituhankan? Nah, itulah sebenarnya Islam itu tidak ada yang salah sebenarnya karena mereka ingin menyembah Tuhan yang benar gitu. Ya, tiada Tuhan selain Allah gitu. Main logika lah. Logika. Kalau di Kristen kan logikanya itu kayak nggak masuk akal. Jadi kayak pendeta Rashid bilang orang Kristen itu logika itu harus dimatikan. Terus Roh Kudus lah yang akan menerangkan kayak gitu guys. Iya, gue serang dengar ya benar juga sih. Kesempatan dulu Ustaz Wafi ya. Dari pendeta Rashid. Lu dengerin dulu. Ya. Ya. Mau ya. Disuruh bilang asyhadu an la ilaha illallah Mas Fan tidak mau. Oke lah, sekarang belum dulu. ya, oke, pakai terjemahan aja dah sekarang. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ayo, Mas Fan. Jangan dulu, Ustaz, jangan ya. Oh, jangan. Van ini Pak Ustaz, Van ini sudah mengakui Yesus itu makhluk. Lu akui nggak Van Yesus itu makhluk? Iya, betul, manusia. Manusia. Lu akui nggak kalau Yesus itu diciptakan? Iya, betul. Terus apalagi yang lu tunggu? Udah akui itu. Kenapa Iya, yang diciptakan lu Tuhan kan gitu loh? Gini, Bang Handi. Kejang yang di bawah. Rame nih. Gini, Bang Handi, penjelasan saya tentang kenapa saya masih masih berpegang kuat itu karena apa yang saya jelaskan pasti logika tidak akan dapat menerima itu. Karena apa? Sama seperti sudah tertulis di dalam Alkitab kepada Yesus berkata bahwa tentang roh itu atau tentang firman itu mereka tidak akan menerima hal itu karena mereka tidak mengenalnya, tetapi kamu mengenal suaranya. Jadi dunia ini pasti akan menolak dia sama seperti dia waktu di dunia ketika menyampaikan hal-hal itu pasti ditolak karena mungkin logika itu tidak dapat sampai apa yang dia katakan itu. Jadi kayaknya memang susah kalau saya jelaskan. Mungkin nanti kalau misalnya gimana ya, gue kalau ada orang yang bisa mematahkan segala sesuatu yang saya imani, Ambil jalan tengahnya. Nanti sanggah sama Ustaz Wafi ya. Ustaz, Iya. apa korelasinya antara iman dan akal? Boleh nggak akal dimatikan, iman yang dimajukan? Apa yang terjadi kalau akal dimatikan, imani saja, Ustaz? Nanti supaya Pan bisa ngerti. Nih, silakan, Ustaz. Ya, begini, Van. Tidak ada agama yang menjadikan akal itu paling profesional dalam berpikir kecuali hanya Islam. Ya. Kita kasih satu contoh bukti, Van. Kristen ketika hadir di Barat, di Amerika, di Jerman, di Prancis, maka mereka setelah mengetahui agama dan ajaran Kristen, lalu mereka merasa risih sehingga banyak dari mereka yang keluar lalu menjadi ateis. Mereka merasa terkekang pemikirannya sehingga mereka merasa bebas ketika mereka menjadi ateis. Itu ketika Kristen hadir di Barat. Tapi ketika Islam hadir di Arab, secepat kilat Allah menggantinya menjadi masyarakat yang ilmiah. Arab sekarang kaya raya, sedikit sekali dari mereka yang murtad keluar dari Islam, dan orang-orangnya sampai detik ini melaksanakan ibadah dan ramai setiap tahun yang namanya ibadah haji.
antara Arab dan Barat, sama-sama daerah yang dimasuki awal-awal oleh Kristen di Arab, di Barat, Islam di Arab. Tapi hasilnya Arab bagaimana, Barat bagaimana. Tidak sedikit gereja yang lalu jadi masjid, tidak sedikit gereja lalu jadi ruang tamu, rumah makan, dan lain sebagainya. Itu fakta. Yang kedua, Mas Fan, apalagi sekarang di Barat sudah banyak melegalkan LNG, NGNT, atau kita katakan LGBT. Lagi bete. Kaum pelangi. Itu karena kerancauan sebuah ajaran. Islam itu menjadikan akal itu profesional. Jadi ketika ada dalil, akal ini akan mengungkapkan, memahami sebuah dalil sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan akal. Begitu, sesuai dengan fakta sains. Sedangkan Bible jarang membahas itu. Bible itu, kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, lebih ke sejarah. Jadi kalau ada buku sejarah, kita bandingkan dengan Bible, sama itu, mirip. Lebih sejarah seseorang, sejarah Nabi, sejarah Yesus, dan lain sebagainya. Al-Quran itu komprehensif. Tentang sains ada 500 ayat membahas tentang hukum fikih. Makanya di dalam Islam itu ada yang namanya hifdzul irdi, menjaga nama baik. Kita tidak boleh menggibah seseorang, haram. Kita tidak boleh menuduh orang berzina, haram. Kita tidak boleh menuduh orang mencuri, haram. Namanya hifdzul irdi, kita wajib menjaga nama baik seseorang. Di dalam Islam itu ada yang namanya hifdzul akli, kita wajib menjaga akal kita agar tetap sehat. Makanya khomer diharamkan, minuman memabukkan diharamkan, sabu diharamkan, dan apapun yang dapat merusak akal itu diharamkan. Karena konsep Islam adalah muhafadzatul akli, wajib menjaga akal agar sehat. Kemudian yang namanya Islam itu ada istilahnya muhafadzatun nasli, wajib menjaga keturunan agar tidak tidak syubhat, tidak samar. Makanya zina diharamkan, karena anak dari hasil zina itu nasabnya tidak sambung kepada ayahnya. Poliandri diharamkan, karena kalau wanita punya 2 suami, maka ketika dia melahirkan seorang anak, tidak ketahuan ini anak dari ayah si A atau si B. Makanya itu diharamkan karena wajib menjaga keturunan. Nah, Islam itu hadir dengan akal yang profesional. Tidak mungkin yang namanya sang pencipta itu sama dengan ciptaannya. Saya ketika menciptakan sesuatu, maka tidak boleh sesuatu itu setara dengan saya. Dan tidak mungkin setara dengan saya, karena sayalah yang menciptakan dia. Kalau manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ciptaan Tuhan, lalu mengapa Tuhan repot-repot turun ke dunia hanya untuk menebus dosa orang-orang yang di dunia, yang notabene-nya mereka ciptaannya sendiri? Bayangkan, Tuhan Sang Maha Kuasa menciptakan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hanya karena kesalahan manusia yang bernama Adam memakan buah pengetahuan, Yesus rela turun ke dunia hanya untuk menebus dosa orang. Ini tidak masuk akal kalau dia seorang Tuhan. Tapi kenapa di perjanjian lama dengan mudahnya dia mengatakan bertobatlah kamu, meminta maaflah kamu. Dengan mudahnya dia mengatakan seperti itu. Nah, sehingga akan mengurangi dampak kemahakuasaannya. Seharusnya Tuhan punya makhluk yang bisa dia perintah untuk turun ke bumi, mewakilkan dia, lalu dia turun dengan episode yang panjang sekali. Umur 12 sampai 29 dia masih harus belajar kitab Taurat, membantu ayahnya Yusuf jualan kayu, dan lain sebagainya. Apakah itu yang disebut dengan Tuhan? Kalau dikatakan ini adalah nubuatan yang tercatat di dalam perjanjian lama, sebutkan satu rabi Yahudi yang mengatakan nubuatan Yesus itu ada di dalam kitab mereka. Tidak ada. Tidak ada. Karena Yahudi-Yahudi, Kristen-Kristen, beda sejarah, beda Tuhan, dan beda persepsi. Begitu Bang Andi. Insyaallah Pak Ustadz. Van, Ya, Bang Andi. yang kau dahulukan itu iman atau akal? Kalau saya ya iman. Gini, kalau Ya, lanjut. boleh saya jelaskan mengapa
Nah, ini kan Ustadz tadi sudah jelaskan. Kalau misalnya apa yang saya punya kalah, pasti gue akan ikut lah. Tetapi gue punya alasan. Misalnya Ustadz berkata logika. Ya betul sekali. Kalau bermain logika memang sulit sekali untuk mendapatkan, untuk mengerti. Kalau misalnya kita balik ke zaman dahulu, Musa membawa bangsanya itu ke padang gurun. Kalau kita itu di posisinya orang-orang yang dibawa oleh Musa. Kalau saya di dalam kumpulan itu, Musa panggil saya, gue akan berpikir logika. Ngapain gue ke Mesir? Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Saya sudah lebih baik gue tetap di tempat saya. Saya bekerja bisa makan. Ngapain gue di sana? Panas terik, bakal mati. Bahkan kalau saya ikut engkau Musa, gue akan dikejar oleh raja dan kami akan mati. Dan dalam perjalanan pun pasti di tengah-tengah perjalanan kan, di zaman Musa kan mereka banyak sekali hal-hal yang memang seperti pencobaan seperti itu. Tetapi itulah, pasti di tengah jalan mungkin gue kalau berpikiran secara logika, gue udah ninggalin, ya kalian aja, gue balik udah bisa makan, tidur daripada sini di Van, Mesir nggak ada sebelum makanan. panjang Van, saya potong Van. Iya. Kalau tidak masuk akal Van, apakah masih kau tetap imani? Masuk akal kalau yang terpenting bahwa orang yang katakan kepada kita jika dia itu seorang nabi, orang kita percaya mempunyai hubungan seperti Musa, ya pasti walaupun akal saya tidak mampu, saya akan mencoba percaya. Tetapi kalau orang itu Van, contoh tadi Van, Yesus kan menurut Anda itu ciptaan, dia makhluk. Nah, menurut Anda, masuk akal nggak makhluk adalah Tuhan? tidak masuk akal. Nih, Iya, tidak masuk akal. tidak masuk akal tapi kau imani? Ya kan tidak masuk akal itu bisa dilihat dari semuanya apa yang dia lakukan. Walaupun memang tidak masuk akal, kalau kita melihat keseluruhannya kan kita bisa dapat menimbang itu semua. Itu bagi saya ya. Cukup, kita ke Ustaz Wafi. Ustaz, tidak masuk akal tapi dipaksakan diimani. Ini gejala apa ini Pak Ustaz? Kira-kira apa yang berfungsi di sini Ustaz? Pengaruh dari siapa gitu loh? Iblis kah atau apakah gitu? Silakan Ustaz. Ya, itu gejala hepatitis ya. Hepatitis A. Ketika Pelan-pelan. ketika iman sudah bertentangan dengan akal itu tetap percaya, itu ya gejala hepatitis, itu sudah kuning semua matanya itu. Jadi sulit untuk dicari kebenaran itu. Makanya betul kata Al-Quran kan, a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau menakut-nakuti mereka atau tidak, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wala. Nah kan gitu. Walahum apa itu ayatnya seterusnya ya. Khatamallahu ala qulubihim. Mereka, Allah sudah mengunci mati hati mereka. Tapi begini Van, akal ini yang menciptakan kan Tuhan, Pak. Saya kalau membuat robot, Van, saya tahu kekuatan robot itu hanya 3 jam. Maka mustahil saya akan menyuruh robot itu bekerja sampai 24 jam. Mustahil. Karena saya yang tahu kapasitas kekuatan robotnya. Nah, kita ini ciptaan Tuhan. Tuhan tahu kapasitas otak kita. Tuhan tahu kapasitas akal kita. Maka mustahil Tuhan akan memberikan konsep terhadap dirinya agar umat dan hamba mengetahui siapa sang dia dengan otak yang keluar dari kapasitas semestinya. Tidak mungkin, Pak. Yang namanya Tuhan itu pasti wujud. Meskipun wujud itu tidak sesuatu yang terlihat. Yang namanya Tuhan itu tidak ada awalnya. Kalau ada awalnya berarti dari tidak ada menjadi ada. Itu bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan itu pasti kekal. Tidak mungkin ada Tuhan mati apalagi sampai 3 hari, Van. Emangnya Tuhan itu ada liburan JNT atau kurir Shopee, libur 3 hari kalau tanggal merah? Kan tidak mungkin, Van. Apalagi dan Tuhan itu mukhalafatul hawadisi, tidak mungkin sama seperti makhluknya.
Saya dengan apa yang saya buat tidak akan pernah sama. Saya dengan apa yang saya buat, apapun itu, tidak akan pernah sama dengan saya. Itu yang namanya Tuhan. Yang namanya Tuhan itu qiyamuhu binafsihi, tidak mungkin bertempat fan. Makanya kalau ada orang Kristen mengatakan Bapakku di sorga, maka bagaimana kalau ada Bapak di sorga, kan berarti Bapak lebih kecil dari sorga. Atau Bapak sedang bertempat di sorga. Lalu sebelum Bapak menciptakan sorga, Bapak ada di mana? Kan begitu. Yang namanya Tuhan tidak butuh tempat, karena tempat yang menciptakan adalah Tuhan. Yang namanya Tuhan itu wahdaniyah. Apa wahdaniyah? Satu di dalam apa? Satu di dalam 3 perkara. Satu di dalam zatnya, tidak ada yang sama dengan zat Allah. 2, satu di dalam sifatnya. Segala kemahakuasaan, baik maha mendengar, maha melihat, maha mengatur, maha memberi, semuanya hanya milik Tuhan. Tidak ada maha untuk makhluknya. 3, yang namanya Tuhan itu tidak akan sama seperti pekerjaannya. Tuhan mengatur bumi agar tetap stabil. Tuhan menciptakan matahari. Tidak akan mungkin ada yang sama seperti Tuhan. Jadi Tuhan itu esa dalam pekerjaannya, esa dalam sifatnya, esa dalam zatnya. Itulah wahdaniyah. Kemudian yang namanya Tuhan itu iradah, zat yang maha berkehendak. Kita tidak boleh mengatur Tuhan itu harus hadir. Kita tidak boleh mengatur Tuhan itu harus wujud, harus menampakkan diri, tidak boleh. Justru kalau ada Tuhan menampakkan diri itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan bertentangan nanti kalau sudah menampakkan diri, akan sama seperti makhluk, kan seperti itu. Maka bertentangan dengan sifat bahwa dia bukan makhluk. Kemudian yang namanya Tuhan itu tidak boleh dipaksa atas segala sesuatu. Dia maha berkehendak. Kita sebagai ciptaannya, mau dimasukkan neraka terserah dia, mau dimasukkan ke surga terserah dia. Kita ini hanya ciptaannya. Yang namanya Tuhan itu qadir, kudrot, zat yang maha berkuasa. Ngapain turun ke dunia? Hanya untuk menghapus dosa orang yang dia ciptakan sendiri. Pemikiran akal manusia dia yang ciptakan, mata manusia dia yang ciptakan, kehendak manusia dia yang ciptakan. Maka bagaimana ketika manusia melakukan kesalahan, dia harus repot-repot turun ke bumi, padahal dia maha segala sesuatu atas segala ciptaan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang namanya Tuhan itu al-ilmu, maha mengetahui segalanya. Maka tidak mungkin Tuhan seperti dinarasikan dalam Bible bertemu dengan iblis. Kamu dari mana iblis? Saya nyari-nyari dari tadi tidak ketemu. Tidak mungkin, karena Tuhan zat yang maha mengetahui. Innallaha ya'lamu ma tusirruna wa ma yu'linun. Apa yang kamu rahasiakan, ya apa yang kamu terangkan, itu semuanya Tuhan maha tahu. Yang namanya Tuhan hayat, maha hidup. Dan yang namanya Tuhan itu al-kalam, maha berfirman. Maka tidak mungkin firman Tuhan lalu ujuk-ujuk keluar dari Tuhan jadi manusia. Tidak mungkin. Firman Tuhan jadi manusia, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena firman itu sifat. Tidak mungkin sifat itu keluar jadi manusia, tidak mungkin. Tidak masuk akal. Sesuatu yang tidak masuk akal itu jangan dipaksakan. Begitu Bang Handi. Gimana Pan? Akal masih mati, iman yang maju gimana? Kan Ustadz bilang bahwa Tuhan itu tidak boleh diatur dan tidak boleh dipaksa. Ya kalau misalnya Tuhan jadi manusia, ya sama seperti dikatakan seperti itu. Dan juga kalau bisa dikatakan bahwa Tuhan tidak sama seperti makhluk. Kalau dari manusia mungkin sama, tetapi kalau kuasa, kita melihat berbicara kuasa memang tidak sama dengan Yesus itu. Bahkan kalau bisa berbicara jika Isa itu, Yesus itu seorang nabi, kenapa yang menghakimi harus dia, bukan Nabi Abraham dan bukan juga Musa? Dan juga kenapa kalau dia seorang nabi dan dia tidak berdosa, harusnya yang akan menghakimi itu Tuhan yang Esa. Kenapa harus diberikan kepada nabi ini, Nabi Isa ini, Nabi Yesus ini? Kan nggak adil juga kan, dia datang di pertengahan, sedangkan nabi-nabi terdahulu juga terus dia mempunyai otoritas yang sangat hal-hal yang tidak seperti nabi-nabi sebelumnya. Bahkan kalau kita melihat kuasa yang ia lakukan, bahkan Nabi Yesus ini kalau di pandangan, kalau kita memandang dia sebagai nabi, dia layaknya kayak melebihi.
dia melebihi seorang nabi. Jadi gitu sih kalau memang ini bagi saya ya. Ini pendapat saya, pemahaman saya. Jadi seperti itu sih kalau memang Cukup biar Ustaz Waki ya, menanggapi ya. mungkin itu aja. Gini mungkin Ustaz, Yesus itu diberi kuasa melebihi daripada yang dia harapkan. Dia melebihi nabi di atas nabi. Karena diberi kuasa. Jadi mereka mempengaruhi, otaknya nggak masuk, imannya masuk, Yesus itu Tuhan. Karena ada hal-hal yang dilakukan oleh Yesus Mesya. Silakan Ustaz. Ya, itulah susahnya Mas Fanikwan. Tuhan itu kan maha berkehendak, tapi ya gak jadi manusia juga. Kenapa? Kalau dia jadi manusia, akan menentang segala sifatnya. Satu, yang awalnya dia maha kuasa, akhirnya jadi gak maha kuasa, karena jadi manusia. Dua, yang seharusnya dia tidak sama seperti makhluk dalam bentuk tubuhnya, akhirnya sama seperti makhluk. Dia sedang menentang sifatnya yang lain. Makanya mustahil itu terjadi kepada Tuhan, gitu loh. Yang dua, kalau Yesus diberi kuasa yang tidak sama seperti kuasa yang lain, loh, yang membaptis Yesus itu Yohanes loh. Kenapa kok Yesus saja yang membaptis? Padahal itu bukan pekerjaannya. Itu yang pertama. Kalau memang dia merasa tidak cocok, ternyata kejadiannya yang dibaptis kan Yesus, bukan Yohanes. Yang pertama ya. Kalau dikatakan Yesus itu Alfa dan Omega, Melkisedek juga Alfa dan Omega. Kalau dikatakan Yesus itu naik ke langit, Elia juga naik ke langit. Bahkan Elia hadir di acara Dr. Richard Lee. Bukan Eli Moron juga, Ustaz. Ya. Jadi Elia ini bisa kemana-mana loh, gitu. Dan apa namanya itu ya? Kalau Yesus bisa menghidupkan orang mati, yang lain juga ada yang bisa menghidupkan orang mati. Gitu loh. Kalau di Al-Quran, yang bisa menghidupkan orang mati itu dua loh. Satu Yesus, dua Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim lebih ekstrim. Kalau Nabi Musa, orang mati dihidupkan, begitu kan? Kalau Nabi Ibrahim tidak. Burung mati, kepalanya ditaruh di barat, sayapnya taruh di timur, badannya ditaruh di selatan, lalu Bismillah atas izin Allah jadi satu, dari beberapa tempat itu jadi satu begitu, hidup lagi. Wah, lebih hebat Nabi Ibrahim daripada Nabi Musa. Nabi Musa cuma bangun, kan begitu. Itu pun berdoa dulu kepada Tuhan kan. Ketika membangkitkan Lazarus kan izin dulu kepada Tuhan. Nabi Isa, Ustaz, Nabi Isa. Nah, Nabi Isa pun seperti itu kan, biiznillah, kan begitu Nabi Isa. Di dalam Al-Quran kan biiznillah. Nabi Ibrahim lebih ekstrim. Kenapa tidak menuhankan Nabi Ibrahim saja? Kepala burung ada di barat, kemudian sayapnya ada di timur, badannya di selatan, langsung menyatu semua seperti ada magnet. Dek, langsung hidup. Wah, itu lebih keren. Seperti itu. Seharusnya Nabi Ibrahim yang dituhankan, bapak segala bangsa, bukan Nabi Isa, kan begitu. Sebenarnya itu kan hanya mukjizat. Mukjizat yang hasil diberi. Maka seharusnya sang pemberi itu yang harus dituhankan. Sang pemberi kuasa itu lebih hebat daripada kekuasaan yang diberikan kepada hambanya. Makanya Yesus itu mengatakan, Yohanes 13:16, tidaklah dia sang pengutus lebih baik daripada yang diutus. Sama dengan tidaklah rumah yang dibuat oleh tukang bangunan lebih baik daripada tukang bangunannya. Berarti sang pengutus lebih hebat daripada yang diutus. Kan begitu. Kemudian Yesus juga mengatakan bahwa segala kemuliaan yang aku miliki, di dalam Yohanes 8 ayat ke-54, segala yang aku miliki kemuliaan itu, dari menghidupkan orang mati, dari menyembuhkan penyakit, dari apapun, segala kemuliaan itu bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Sang Bapa, dari Allah. Sebagaimana kamu berkata, dialah Tuhan kami, kata Yesus. Dialah Tuhan kami, kata kami merujuk kepada lebih dari satu orang, karena saat itu Yesus sedang bersama murid-muridnya. Begitu, saudara.